jalan sore-sore di lintas Melawai. Nah, para sahabat lintas Melawai, yang ini agak sedikit beda. Ya, biasa kita yang mungkin yang lembut apa. Nah, ini dia lebih ke musik rock. Dulu namanya rotor. Nah, berhubung saya itu tidak begitu hafal dan ini teman dekat sahabat saya ini ya. Pertanyaan-pertanyaan ini saya serahkan semua kepada Adek. Ayo Dek, silakan bertanya pada Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Ditemukan ahli arkeolog metal. Ajar Dek. Terus jadi cerita dong. Habis kita ketemuan tuh tahun 88. Oh. Habis 88. Nah, itu zaman rambut segini. mungkin gue masih suckerhead kali itu, belum rotor. Masih suckerhead. Iya kan? Betul. Iya. Masih suckerhead, betul. Nah, ceritain dari mulai suckerhead sampai ke sekarang. Gimana? Panjang amat. Gak apa-apa, emang panjang kita kan? Demen jangan panjang-panjang. Ya kan? Ya, suckerhead dulu band gua di kampus Politeknik UI. Tapi suckerhead yang dikorek api itu loh, yang kuning. Ya, tahu. Kan ada suckerhead. Iya, Suckerheads. Dan ambil dari situ suckerhead. Jadi itu bandnya band kampus. Gua pemain drumnya Ivan Tampu Bolon, yang vokalisnya Agus Iblis namanya. Gitu, Politeknik UI dulu. Terus? Udah, ya namanya band kampus kan nggak berkarir gitu. Nah, itu nggak lama tuh ya? Nggak lama. Dan itu cover band, kita cuman mainin lagunya Slayer 3 lagu, sama lagunya Metallica 1 lagu. Habis itu kan nongkrong di pit pub tuh. Iya. Gue drop out dari Politeknik, nongkrong di pit pub. Nongkrong di pit pub, ya memang musisi underground di zaman itu tahun 88 ya cuman orangnya itu aja. Iya. Di seluruh Indonesia dicari nggak ada, ya cuma di situ. Gitu. Jangan kan main musik underground, bahkan cara mainin gitarnya aja tuh nggak tahu orang-orang yang menurut tuh. Supaya itu nggak tahu. Makanya nggak sampai 50 orang deh kayaknya itu yang nongkrong di situ. Itu semua di pit pub ya. Kan di situ ada Rocks dulu kan, ada Rezel, dulu kan nggak per genre nongkrongnya kan campur aduk ya kan. Semua friend. Rock and roll di situ, punk di situ, heavy metal di situ, thrash metal di situ, pokoknya kumpul. Udah. Nah, terus ada namanya Yaya kan, Yaya Weket. Dia nyamperin gua. Tahu dong lu Yaya sih? Yaya Kokpit. Iya, bukan. Beda lagi. Yaya vokalis. Kalau Yaya Kokpit kan Yaya Muktio kan drummer. Nah, Yaya tuh ngajakin gua masuk bandnya dia. Nah, dia udah nyabut orang, jadi mau bikin band gitu. Kurang gitaris. Udah gua diajak. Nah, sebenarnya dia nggak pernah lihat gua main gitar, orang gua belum pernah main di pit pub waktu itu. Nongkrong doang. Cuman zaman dulu kalau ada orang ngaku gitaris terus gondrong pasti ditarik. Dipikir udah oke. Dulu rambutnya segini soalnya. Karena zaman dulu kan orang musisi dan gondrong tuh susah nyarinya. Yang ada juga preman gondrong banyak, terminal gondrong banyak. Tapi kalau musisi gondrong itu susah nyarinya gitu. Di zaman itu ya. Ya udah, karena gua udah memproklamirkan diri sebagai gitaris, padahal belum pernah manggung, cuman bisa monek lah, modal nekat. Ya udah main sama gua aja main gitu ya gitu. Ya lu punya band, gua lagi nyari gitaris nih satu lagi gitu, nyari rhythm gitu. Oh ya udah, dalam hati gua ya udah boleh. Udah. Band lu apa namanya? Oh, belum ada namanya dia bilang. Terus? Ya udah dikasih, ya udah kapan latihan? Minta daftar lagunya, gue bilang gitu. Dikasih daftar lagunya sama dia. Ada 7 apa 8 lagu gitu. Ace of Spades, ya kan, Motorhead.
Terus ada lagunya Iron Maiden, The Trooper. Nah, terus ada lagunya apa namanya, God Bless, Huma di atas bukit. Gue mikir ini band apa ini? Lagunya kok campur-campur begini kan. Tapi karena gue orang baru, gue nggak berani protes. Ya udah, latihan. Gitarisnya yang satu ke rumah gue, Nano namanya. Dia itu gitarisnya Metal Queen tadinya. Spesialis Iron Maiden. Jadi dia ke rumah gue ngajarin gue caranya mainin The Trooper itu, lagu itu. Ya udah. Terus pas kita latihan, gue berusaha gitu. Gue bawa kaset Kreator tuh. Waktu itu baru keluar satu album Kreator, Extreme Aggression kan. Nah, selesai latihan di studio kan selalu ada tape deck tuh. Iya. Gue puter di situ. Gue bilang sama anak-anak, lu dengerin nih, Extreme Aggression kan. Udah. Lagu pertama kan Extreme Aggression judulnya. Gue bilang, wah ini ngeri nih, gue bilang, kita bawain ini aja. Jadi akhirnya si Yayanya setuju, drummernya setuju. Nah, tinggal Nano sama Krisna kan, kalah dong dua orang. Iya. 2 lawan 3 ya. Ya udah. Jadi Ya tuh udah, ya. akhirnya bawain Kreator. Yang nyanyi ya. Akhirnya jadi awalnya jadi cover Kreator itu, Suckerhead. Nah, Terus pas mau manggung pertama di mana ya, gue lupa. Nah, panitianya kan nanya tuh, ini bandnya apa namanya? Namanya apa nih bandnya? Wah, apa namanya nih? Udah nama band gua aja deh, gue bilang gitu. Suckerhead, gue bilang gitu. Ya soalnya nggak, ya kan ditodong nama, belum punya nama. Ya udah Suckerhead aja, tulis Suckerhead. Udah jadi Suckerhead. Mulai itu terkenal Suckerhead. Tapi orang masih belum tahu Suckerhead tuh kayak gimana tulisannya. Nah, satu ketika karena udah mulai ngetop, kita diminta sama Lok Zelebor jadi bintang tamu festival rock di Dufan. Oh iya. Dulu tahun berapa sih lupa gue. Pokoknya 90-an awal, tahun 90 kayaknya itu, atas 89. Ya udah, di situ kita main sama Ikang Fauzi. Jadi Ikang Fauzi, habis itu Suckerhead. Gitu. Atau sebaliknya ya, Suckerhead dulu apa atau baru Ikang Fauzi, gue lupa. Nah, di situ yang daftarkan, yang tanda tangan kontrak sama Lok Zelebor itu Yaya. Oke. Nah, Yaya tanda tangan. Yang ngumpulin anak-anak ya. Nah, jadi waktu itu kita pada nggak bisa untuk tanda tangan kontrak, ya kan di kontrak kan ada semua macam-macam tuh. Ya udah, lu aja deh ya yang tanda tangan gitu kan. Yang penting klausulnya begini seperti biasa deh. Nah, si Yaya nulis nama bandnya Suckerhead gitu. Ini Suckerhead. Jadi, dan itu kan event besar. Itu event besar kan di radio, di Mustang disiarin, di mana disiarin, di koran-koran, majalah Hai segala macam. Ya, band ini jadinya namanya jadi Suckerhead jadinya. Padahal aslinya kayak gitu. Nah, di situ gara-garanya tuh berubahnya tuh namanya di situ. By accident tuh ya. Accident. Itu sampai tahun berapa tuh? Suckerhead. Tahun gua sama Suckerhead sampai tahun 91. 91. Nggak sempat rekaman lah ya? Enggak. Nah, waktu gua mau pergi dari Suckerhead, kan gue posisinya kan gitar vokal. Si Yaya itu udah keluar. Jadi setelah acara Lok Zelebor tadi, pokoknya habis acara itu anak-anak marah aja sama dia. Masalah honor kan? Masalah honor, kontrak salah nama. Masalah nama. Anak-anak boleh marah, tapi nggak ada yang berani, istilahnya nggak ada yang berani ngomong. Nah, akhirnya terpaksa lah, gue yang paling muda ya, gue yang ngomong. Ya, mungkin gua ada darah Sumatera Utara. Si sembiring ini. Udah akhirnya ya keluar. Akhirnya gue yang gitar vokal, Kreator. Nah, pas karena lama-lama gue bosan jadi band cover terus. Gua kan pengen main band itu, cita-citanya mau jadi musisi. Impiannya jadi musisi internasional gitu kan. Tour segala macam gitu. Ya, kalau pakai main lagu orang mana bisa tur, boro-boro tur rekaman aja nggak mungkin. Nggak boleh. Nah, akhirnya gue pikir gue bikin lagu sama Suckerhead. Nah, pas bikin lagu sama Suckerhead,
sama gitaris yang satu lagi si Nano nggak cocok. Bukan nggak cocok pribadiannya, nggak cocok Konsep lagu. ininya, cara bermainnya gitu. Iya. Cara bermain gua sama dia nggak bisa ikuti. Kalau dia yang bikin lagu, gua juga males ngikutinnya gitu. Ya konsep. Anak muda. Kalau gue yang bikin lagu, dia ya males-malesan gitu ngikutinnya. Karena bukan taste-nya dia. Gitu. Nah kalau dia yang bikin lagu, gue yang sebel gitu. Ini kurang ngeri menurut gue gitu. Yo, Ya kan, akhirnya ya nggak mungkin. Gue pikir kalau kalau Nanonya yang gue itu kan sudah leader memang kan, gitar vokal, leadernya band. Tapi gue pikir kalau Nano nanti gue keluarkan, ganti gitaris lain, ya bang kayak kualat juga gue sama orang tua. Nano kan udah tua. Gue masih SMP dia udah main band gitu loh. Gak enak lah. Lagi pula kan yang aneh sendiri kan cuman gue. Yang lain ini kan mereka kan yang lain kan klop tuh, drummer, basis, gitaris klop. Ini yang aneh gue sendiri. Gue pikir gue aja deh yang keluar gitu. Ya, gue mau bikin band baru supaya bisa ngarang lagu. Nah, tapi kalau gue keluar, kalau gue pergi, itu band akan harus nyari 2 orang, gitaris sama vokalis. Nah, jadi gue pikir si anak-anak juga, lu jangan keluar dong, gini. Ya lu udah bikin band aja lagi, tapi jangan keluar dari Suckerhead gitu. Bikin band proyek sendiri yang untuk bikin lagu. Cuman gue nggak mau gitu, gue orangnya kan mau totalitas. Akhirnya apa teman? Si Krishna ini kan kalau manggung suka jadi backing vokal, ya kan lagu-lagunya kreator dia bikin vokal. Tapi suaranya nggak cocok jadi backing vokal kreator. Jadi? Kan suaranya kayak suara beruang gitu. Nah waktu itu Sepultura lagi naik daun, album Beneath the Remains lagi. Wah ini bawaan Sepultura, Krishna cocok nih. Suaranya kan gitu. Udah berhubung gua komandan kan, dia bilang, lu dengerin deh. Ini keren nih, emang keren sih, Sepultura bagus, anak-anak udah senang. Udah gitu, minggu depan latihan ini Beneath the Remains sama Slave of Pain, gue bilang. Yang nyanyi lu Chris. Gue nggak bisa, lu yang nyanyi, gue bilang gitu. Masa gua kreator terus Sepultura kan lain kerongkongannya, gue bilang gitu. Petroza kan teriak-teriak, kalau Sepultura kan growl. Nanti bisa-bisa belibet kerongkongan gua, alasan gua gitu. Pokoknya lu kan suaranya udah tebel tuh, udah mirip sama Max. Udah lu aja yang nyanyi. Jadi kalau Sepultura lu yang nyanyi, kalau kreator gua. Akhirnya terpaksa minggu depan. Terus main bassnya susah, udah lu lurusin aja kalau susah. Pas giliran vokal udah aja terus nanti pas nggak ada vokal baru lu main lagi. Dari situ langsung ke rotor bikin belum. Nah terus akhirnya Krishna bisa tuh gitar vokal, bass vokal kan loh. Udah dalam hati gua, nah dia udah bisa di bass vokal nih. Tambahin lagi lagu Sepultura, Desperate Cry kan, Arise, tambahin lagi. Begitu lagu Sepulturanya udah banyak, lagu kreatornya kan nggak dipakai lagi. Baru gue bilang goodbye, my friend. Ya, udah jadi dulu ya. Jadi gue apa namanya? Lahir deh dia. Di generasiin dulu gitu. Ya kan lu udah bisa nih gitar vokal, udah gue tinggal ya. Gue bilang lu jangan cari alasan lagi lo gitu. Mereka sebenarnya nggak mau gue keluar. Mereka nggak keberatan gue bikin band lagi, bikin band baru terus ngarang lagu. Nah tapi jangan ninggalin Suckerhead. Nah guanya yang nggak mampu 2 band. Berat ya. Gue yang mampu. Ya udah. Lu kan udah bisa bass vokal, udah dong gue tinggal nggak apa-apa dong. Gue pergi. Baru gue bikin rotor itu. Oke. Itu tahun 91 lah ya? 91. Udah mau 20 tahun, 30 tahun. Iya, 30 tahun. Udah mau 30 tahun itu, terus. Formasi rotor pertama itu siapa aja? Jadi gini, waktu tadi kan gue cerita gue ngelatih Krishna tuh gitar vokal, bass vokal. Nah, sambil gue ngelatih dia, gue bikin band.
Isinya Seto, gitaris kan. Seto lu tahu nggak sih? Apotik juga dulu. Seto, Bakar, One Feel, drummer. Nah, pemain bassnya dulu ada Didi, basisnya One Feel, gitu. Nah, terus gua gitaris, Seto solo ya. Kita berempat. Udah latihannya masih gue bikin lagu, satu lagu gitu. Baru jadi 2 lagu, gue keluar dari Suckerhead. Gitu. Iya, jadi pas lagunya udah jadi 2 apa 3 gitu, gue keluar dari Suckerhead. Nah, udah. Tapi itu band nggak begitu lama kemudian si Seto ini dilamar sama Suckerhead. Gitu. Iya. Ya karena gue keluar dari Suckerhead. Dia nyari gitaris Suckerhead-nya. Nah, Seto diajak masuk Suckerhead karena Suckerhead waktu itu mau tur. Mau tur. Nah, terus Rotor gimana jadinya? Rotor akhirnya jadi bertiga. Karena dia kan pergi sama Suckerhead tur kan latihannya tiap hari, udah gitu tur lagi. Jadi ya nggak ada waktu buat Rotor gitu loh. Ya udah. Jadi Suckerhead itu sama Seto sama Suckerhead. Tapi setelah tur si Setonya juga berhenti dari Suckerhead, cuman khusus untuk tur aja, untuk konsumsi tur aja gitu. Karena mereka juga dadakan kan turnya. Nah, nyari gitaris susah zaman dulu, gitaris yang bisa nggak kayak sekarang lagu-lagu underground susah dulu. Nut-nutnya agak sedikit dia kan. Beneran susah. Benar. Akhirnya ya udah, ya apa boleh buat, akhirnya Rotor jadi bertiga. Sampai sekarang udah nggak udah bubar kan. Iya. Enggak albumnya kan jadi bertiga dong. Bertiga ya. Sempat berempat, kalau manggung berempat sama Jody. Almarhum. Rekaman bertiga. Ada berapa album sih kalau rekaman Rotor ya? Rotor. Rotor itu 4 semuanya. Ada yang bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Terus katanya ada sampai bikin piringan hitam. Ini nanti mau dirilis bulan Januari. Vinyl. Ya. Insya Allah. Ya. Album yang pertama tapi. Ya. Piringin hitam ya. Ya. The Best udah ada ya The Best? The Best ada, tapi The Bestnya ya versi produsernya. Oke. Bukan hasil polling masyarakat, bukan. Recording perusahaan apa? Album yang pertama? Yang pertama kan dulu ini Airo kan? Oh iya Airo ya. Setiawan Jodi. Iya. Yang kedua sama? Yang kedua Hemagita. Labelnya masih Hemagita. Iya tahu. Nah, yang ketiga Hemagita dibeli sama Warner. Iya Warner. Dicaplok sama Warner. Udah akhirnya kita jadilah artis Warner Musik Indonesia. Artis Warner ya? Ya karena dia lebih ngepop ya Warner ya, lebih ngepop. Langsung Pak Haji. Sikat. Sampai mana? Sampai Hemagita. Warner. Ya album ketiga akhirnya labelnya udah Warner. Keempat juga Warner Musik. Nah sekarang ini jadinya udah Warner semua. Iya. Yang dibikin piringan hitam juga Warner. Sampai detik ini nih Rotor itu masih statusnya artisnya Warner Musik Indonesia. Masih ada kontrak lah istilah kasar. Orang gua mau berhentiin aja kontraknya, jangan, kita nggak punya artis metal. Iya. Cuman lu doang gitu. ada niat. Yang penting ada gitu kan. Ada niatan parah banget. Ada niatan balik lagi. Main musik. Maksudnya main bertiga mungkin perusahaan reuni untuk bisa kangen. Gua sebenarnya mau niat asli ya, dalam hati ini, dalam hati kecil, gue pengen rekaman ulang album yang pertama. Kenapa gitu? Hah? Kenapa? Karena album itu sebetulnya belum kelar. Gila. Itu kan album nggak ada solo gitarnya, coba lu dengerin. Iya, nggak ada solo gitarnya. Ada yang mau melamar bagaimana? Ya. Ada di Spotify kan Rotor? Iya ada. Udah gitu waktu itu rekamannya kita kan rekamannya bener-bener diburu-buru. Iya. Itu karena ngejar target mau main sama Sepultura. Yang di Lebak Bulus tahun 92. Iya, Lebak Bulus ya. Lebak Bulus tuh ya? Iya, Lebak Bulus. Itu cuma itu satu album
cuman kita ngabisin cuman 19 shift. Oh. Termasuk mixing loh itu, Iya. 19 shift, bayangkan. Cepet banget ya. Cepet banget. Itu yang pertama 11 case ya. Bukan, behind the 8 ball. Behind the 8 ball. Artinya apa? Artinya di dalam kayak kalau bahasa ininya maju kena mundur kena. Oh. Gitu. Tapi dalam membuat album semua itu nggak pernah ada lagu Indonesianya. Ada satu yang jadi hits di album itu justru bahasa Indonesia. Fluid Phobia itu. Fluid Phobia. Terus manggung-manggung itu sampai tahun berapa, Bang Irfan? Sampai terakhir manggung officially ya, Rotor itu tahun 97. Oh. Pas mau Krismon. Iya. Ya. Ya. Nah, Betul. tapi kemarin kita 2013 manggung juga di Bandung. Oh, Di iya? Bandung? Iya. Oh, iya? Tapi itu nggak gue sebut sebagai Rotor lah gitu. Kenapa? Itu proyek Reuni-reunian lah. kangen-kangenan. Oh iya. Ya, memang Yang nyanyi sih Ungki. Di Tugu Proklamasi kan main kita. Itu yang nyanyi Ungki. Yang main gitar si Ucok Tampu Bolon, almarhum kan udah meninggal. Nah, terus pas di Bandung yang nyanyi gua masih, yang main gitar Firman. Firman Hakim anak Lampung. Ya udah jadi ya gitu, bukan nggak resmi. ya. Oh kita bangkit lagi gitu, enggak. Cuman kangen-kangen. Iya. Ya, cuman hello gitu aja. Ya kayak kita aja bikin lintas Iya. Melawai, sebenarnya ada rasa kangen-kangen. Iya. Terus tiba-tiba bikin YouTube, akhirnya terjadi Iya. semua. Terus kita bisa korek Rotor, kita bisa korek yang lain-lain, Iya. apa sampai sekarang kan kayak gitu. Terus sekarang ini selain nggak pensiun sih dari dunia musik, paling ada bikin lagu-lagu rohani ya? Atau lagu-lagu Nggak ada. kayak Kalau gue bikin lagu rohani, gue udah ditawarin, Hmm. ditawarin Multivision malah nawarin. Oh iya? Bikin lagu-lagu religi kan untuk background film-filmnya dia. Oh, oke. Terus gue bilang sama Pak Handi Santoso, Iya, Pak Handi waktu itu yang nawarin ke gue, lo mau nggak lo gue masukin Multivision katanya, bikin lagu-lagu religi gitu. Kan nggak pakai vokal katanya, lagunya cuma musik aja. Iya. Gue bilang sama Pak Andi, Pak, kalau gue bikin lagu rohani, nanti gue diketawain setan sama diketawain malaikat. Iya. Kalau gue main lagu religi, setan ngetawain gue nanti. Ngapain lu bikin lagu gituan? Iya. Nah, malaikat juga ikut ngetawain. Lagu begitu kan nggak ada pahalanya kan, kata malaikat gitu. Nggak ada ya? Nah, ya musik aja, mau Iya. religi kayak mau setan kayak ya sama musik. Betul, betul. Jadi daripada gue diketawain setan dan malaikat, mendingan gue nggak usah main. paling kalau punya rasa kerinduan di rumah paling cuma tang gitu ya. Nggak ada gitar. Nggak ada di rumah, gitar? nggak ada. Nggak ada. Gitarnya udah gue kubur di danau situ tuh. Oh iya? Dekat. Oh iya? Alasannya? Alasannya ya biar nggak balik lagi. Oh. Oke. Talak 3 kan gitu. Oh. Talak 3. Cuman albumnya aja yang mau diperbaiki. Ya tapi kalau sekarang kalau misalnya ada produser, ya udah gue bikinin lu proyek Rotor album pertama, re-record. Oh, gue bikin. Jalan nggak? Jalan nggak? Ambil. Oh enggak, beli gitar baru dong, 7 string. Gue paling pakai 7 string nggak Iya. pakai. Terus anak berapa? Yang terdaftar. Iya. Kalau dulu kan enggak sama lah kita. Dulu yang nggak terdaftar banyak ya. Yang terdaftar banyak banget. Yang nggak terdaftar banyak banget. Yang terdaftar kan? Yang terdaftar 4. Iya, sama saya juga 3. 3 ya? Ada yang kayak bapaknya nggak main Ada gitar? bapaknya nggak main? Nggak ada. Nggak ada, karena itu dia gitarnya Udah dipendam. dikubur. Kalau dikubur mungkin Pak mainin. Main gitar dia. Iya, manggilnya Abi biasa. Iya, Abi. Enggak deh, manggilnya Bapak. Bapak ya. Gue suruh Bapak aja. Iya. Abi itu nggak seru ah. Oh. Kayaknya nggak jantan gitu, Abi. Iya, benar. Nggak ngeri. Nggak ngerti ya, bener-bener. Sembiring ini, bapak. Bapak, oh ngeri, lebih ngeri. Bapak. Bapak. Kalau ayah tuh kurang ngeri juga. Ya. Papa nggak ngeri. Kalau gue- Yang paling ngeri tuh Bapak, ngeri, sangar. Iya. Kalau jadi sekarang Atau enggak B gitu, Babe. Nah, itu ngeri gitu. kalau gue justru sama anak gue manggilin nama Gel gitu. Kacau lagi.
Walat namanya. Gel gitu. Kadang-kadang abah gitu. Aduh, gaya banget Abah. Kadang-kadang abah. Udah panggil Bogel aja. Ya kita suruh pasar. Lebih rock and roll aja gitu. Gitu. Tapi masih kumpul dong sama teman-teman. Masih. Sekarang kan teman-teman kan umuran kita kan udah di atas 40 semua. Enggak, Kalau gua ketemu 25. 25 ya. Makanya mau dicapin lagi. Coba siapin mahar aja. Jadi gini, kalau mereka tuh teman-teman gue ya gue gak usah sebut nama deh ya. Kalau ketemu gue juga udah nggak ngomongin musik, ya ngomongin agama jadinya. Ntar gua belajar deh. Iya. Si Fulan bin Fulan tuh kalau ketemu, kalau gue datengin, walaupun studionya seabrek-abrek, alatnya seabrek-abrek, nanti kalau ketemu gue pasti yang ditanya, gimana ya sholat biar khusyuk. Nah iya. Iya. Ini nggak nanyain musik, nggak nanya. Kita bosen dong ngomongnya itu aja ya nggak? Iya. Yang lain lah. Karena yang seperti tadi kan masa lalu sudah dikubur. Betul. Dunia entertain yang sekarang lebih retak dibanding dulu kan kita cuma mabok. Obat kita diomelin. Maksudnya, jangan lo, mampus lo. Iya. Masih ada rekor sekarang kan nggak ada batas. Nggak ada batas. Unlimited ya. Unlimited. Yang penting gue terkenal, itu habis, selesai. Dulu paling mentok ini Dumolit doang paling mentok. Iya. Dumolit. Nah, Dumolit nggak bisa main lu, godain cewek. Aduh. Selasa paling ganteng. Paling ganteng. Dumolit. Selama rotor itu ada tour gak? Ada tour, tapi dia bentuknya kayak tour tapi nggak dikelola oleh satu manajemen gitu. Jadi kayak misalnya main di sini, nanti 2 hari lagi main di sini, nanti main di sini, tapi panitianya beda-beda. Beda-beda. Nggak diatur bener ya. Kalau Kan habisnya kita main sama Metallica itu kan rotor kan di unofficially di blacklist di seluruh Indonesia. gara-gara huru hara itu. Yang disalahin rotor. Bagus. Ya. Karena saat itu gue juga masih ngeliput. Akhirnya kita kan nganggur tuh 6 bulan nggak manggung-manggung. Padahal event banyak kan, kayak Pamsos ada, Crazy Cars ada, musik-musik kampus kan masih banyak. Karena musik-musik underground atau Metallica yang gara-gara Sepultura itu hancur-hancur. Jadi karena kan mereka nih band pendampingnya, jadi pemerintah daerah agak sedikit. Iya. Nah, itu gara-garanya sebelum main sama Metallica kan rotor tuh main di Bandung, yang acaranya gagal tuh, yang panitianya radio GMR, dia bikin isinya rotor, rudal, rocks, suckerhead. Tuh, ini gagal nih acara, rusuh, stadionnya ambruk, toko-toko rusak, mobil-mobil dibakar, mobilnya bokap gua sendiri, bokap gua kan datang ke Bandung sekeluarga sama nyokap mau nonton, pecah mobil bokap nyokap gua itu, kaca-kacanya pecah. Nyokap gue berdarah-darah, adik gue kena pecahan kaca, gitu. Nah, itu satu. Nah, headlinernya kan waktu itu kan rotor. Oh itu. Terus dia main lagi sama Metallica. Waktu lagi. rotor belum main itu nggak rusuh di depan. Jadi begitu rotor main kan mereka kan gini loh, lu kan pernah jadi penonton. Begitu acara mulai kan langsung langsung gimana gitu kan. Wah, tadinya kalau musik belum hidup kan kita masih santai-santai tuh, nggak punya tiket, lagi mikir-mikir gimana cara masuk gratis gitu kan. Tapi begitu musik bunyi, penonton kan langsung langsung ini kan. Nah, di situ startnya bakar-bakaran, hancur-hancuran di situ. Nah, jadi dari kacamata keamanan, wah ini rotor biang keladinya yang bikin orang, padahal orang kan bukan mau nonton rotor, dia mau nonton Metallica, kita yang disalahin. Nah, habis kita main sama Metallica tuh, beberapa panitia ngubungin kita kan, Mas mau main di sini, sampai Bandung, bahkan Medan ada. Terus nggak lama kemudian mereka balik lagi, dia bilang, Bang Irfan, minta maaf ya, rotornya nggak jadi. Loh, kenapa? Emang budgetnya nggak ada? Budgetnya sih ada, insya Allah katanya. Tapi
kita nggak dapat izin kalau rotor main gitu. Keamanannya ngeri. Kalau rotor main kita nggak dapat izin. Begitu ya. Emang ngapain sih vokalisnya? Kok gue yang disalahin? Iya. Emang vokalisnya ngapain sih? Nyanyi apa sih sampai? Jadi dianggap ini kalau dia main pasti rusuh nanti gitu. Dan itu cuma berempat doang ya? Iya. Yeah. Teman gua kan FKPPI, termasuk salah satu keamanan waktu Metallica main di Lebak Bulus. Iya. Mereka tuh nangkep satu truk penonton Metallica, mau nonton Metallica dari Tanjung Priok, satu truk, nyata berapa puluh orang, yang punya kans cuma 2. Itu yang lain bikin rusuh. Pak Haji mau nanya dong gantian sekarang. Soal dakwah. Kan dari tahun 98 ya kalau nggak salah. Apa udah mulai berganti arah ke arah yang lebih baik insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, terus Masih sampai sekarang. ya itu terjaga. Ngerinya itu kan itu. Iya. Banyak orang kan jadi balik lagi kan Iya. istiqomah. Terus sekarang udah ada taklim apa gimana? Enggak, gue ini dalam dunia dakwah pun gue termasuk indie label. Gitu. Oh. Gue tidak begitu menyukai panggung-panggung besar. Iya. Jadi Dipanggil orang, Iya. terus nanti orang nungguin mana nih Ustadz Irfan sendiri mana. Iya, iya. Bang Irfan. Tapi lebih suka gue dakwah underground. Iya. Rasulullah SAW itu dia mendatangi setiap pintu, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong kota Mekah itu nggak ada satupun, bahkan ada satu ulama mengatakan seandainya telapak kaki Rasulullah SAW itu dicat merah, maka seluruh tanah kota Mekah itu akan berwarna merah. Sudah dijalani. Karena semuanya didatangi sama Rasulullah SAW. Setiap pintu, setiap rumah, setiap wadi, ya, sumur, apa saja yang ada di situ, yang ada orangnya gitu, pasti sama Nabi SAW didatangi, gitu. Diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau kita sekarang nggak ngajak orang beriman kepada Allah, yang gua datangin udah orang Islam, Iya. tapi gua ngajak dia ke masjid, gitu. Ingetin. Yang tadinya sholatnya di rumah, sholatnya ke masjid, gitu. Upgrade dong sholat. Iya, betul. Masa lu sholat di rumah mulu nggak ada kemajuannya kan? Misalkan kalau biasanya kan kalau di tempat gue gitu ada satu masjid. Kenapa sih mesti bawa ayatnya panjang-panjang? Ayatnya panjang-panjang ya, tapi kalau diprotes dianya ngambek ustadznya. Ayatnya ketika jadi imam, ya ganti aja imamnya. Kagak mau dia ngambek. Kesannya dia paling bisa sendiri. Sebenarnya banyak yang lain, banyak di jamaah di situ. Iya, kalau itu gue nggak bisa intervensi karena itu personal kan. Ya, imamnya mesti tahu diri itu ya. Iya. Dia lupain aja kamu. Gue pernah di Jawa Timur, ya kan. Sholat zuhur, bayangkan ya. Ini imam kok nggak ruku-ruku. Jadi panjangan. Udah, wih lama banget nih nggak ruku-ruku. Akhirnya gue niat mufarraqah, dalam hati kan bisa niat kita melepaskan diri dari imam. Ya udah gue terusin aja sholat sendiri, nggak ikut dia. Nah selesai sholat gue tanya sama dia, Ustaz, tadi sholat zuhur lama bener, baca apa sih? Saya baca surat Yasin, Pak. Udah baca Yasin zuhur lagi, kan nggak ada suaranya. Iya dong. Kita kan bingung ini ngapain? Kirain tidur. Ruku-ruku. Bingung makmumnya. Saya dengar juga ceramah-ceramah ustadz yang modern zaman sekarang gitu. Kalau jadi imam ini jangan panjang-panjang, nanti orang udah baca kalender ini atau berapa, kok belum habis-habis sampai dia duduk lagi. Kasih yang sempat menghayal ya. Bagaimana orang biar panjang pun kalau ada suaranya kan enak dengernya. Apalagi kalau intonasinya bagus lagi. Ini udah baca surat Yasin nggak ada bunyinya. Kan sholat zuhur udah panjang, bahaya banget tuh. Kan? Bahaya tuh. Makmumnya bingung nih imam ngapain. Sempat ngelamun lagi kan, gawat tuh.
Gue bilang ini progresif Imam. Avant-garde ini. Ada lagi cerita yang lain Pak Haji? Oh banyak. Oh banyak. Oh, lebih banyak daripada cerita gua sama Rotor. Oh gitu ya? Iya, cerita dakwah gua, wah kalau dibukukan mungkin 70 onta nggak sanggup ngangkatnya. Jadi kalau kita mau cari lagi Pak Haji di mana nih? Di mana aja. Ini kebenaran kita dapat loh. Iya loh. Ada loh yang janji. Iyalah. Mungkin kalau si Edi Bogel siapa yang kita Tahu gua. Karena ada aja yang bikin janji karena perempuan. Bukan karena perempuan, karena partner in crime. Nah tuh. Gitu. Bisa banget dia. Ya tuh. karena dia kan sebenarnya kalau gua kan barisan lintas pelawai, gua Iya. kan barisan grupnya Dayan, grupnya Iya. Jody, grupnya itu ya. Tapi yang banyak perempuannya barisan lu. Iya. Iya. Barisan kita mah gondrong semua. Dekil lagi. Mid max apa yang Pondok Indah tuh apa tuh? Mix and match. Iya betul. Klub apa? Di itu? dekat Pitpap. Ya iya itu dekat mereka. Iya. Kita di sebelahnya kan. Nah, Kalau kita sebelahnya. kalau kita gini-gini, kalau dia gini. Waduh, serem banget. Sayang anak wih, gitu kan. Grupnya gue agak ribet. Kabur. Grup-grupnya mereka gitu. Tapi gue suka dulu zaman mereka tuh biarpun ada grup tapi pakai mobil CJ7. Tapi cakep-cakep. Iya. Pakai anak pang sekarang betato ini. Bau-bau. Di apa di lampu merah gitu. Nah, kalau dulu zaman gua dulu, zaman kita dulu lah ya, untuk jadi anak metal tuh mesti kaya kan? Iya, cakep-cakep. Soalnya kasetnya kan mesti impor belinya, Iya. kaosnya mesti yang nggak ada sambungannya, Iya. nggak ada sambungannya, Iya, nggak ada jadi aja sambungan. Amerika. Kan. Terus sewa studio mahal. Ya, studio mahal. Sewa studio mahal. Iya, benar-benar susah dulu. Terus, Udah gitu di kaos-kaos heavy metal nggak sulit. Iya. Ya kan? Iya, Kalau nggak betul. Di itu Singapura kalau nggak di Batam. Aduh. Gitu? Iya. Iya. Kalau nggak harus kirim dari Amerika. Carinya ke pasar ulen juga bisa. kata barang curi ya. Karena banyak ulen nih. Kalau ke Mestik, palo nyolong. Oh iya, cari di itu Manggarai susah. Sekarang mah udah banyak yang bagus-bagus. Ini yang Plesong. dilupakan orang nih. Apa itu? Siwak. Siwak. Siwak tuh yang jongkok-jongkok itu ya? Iya. Iya. Sekarang orang cara makainya aja nggak tahu. Gimana? Gini cara makainya tuh gini. Di sini. Itu kalau di Jadi Mekah, tangannya Madinah banyak. yang tiga Iya. di atas, lingkingnya di bawah, jempolnya di sini. Jika diusuling. Iya. Seperti tadi, jangan kepanjangan. Ya, nanti kalau kepanjangan jadi bosan. Tapi ingat, ini Ivan Sembiring. Sembiring, Rotor. Yeay. Dilintas melalui. Yeay. Sebagai rekan buat para sahabat lintas melalui. Bye. Sampai